Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Okta Negiana dengan NIM 2108205077. Di sini saya akan memaparkan dan mempresentasikan hasil dari skripsi yang saya buat dengan judul Analisis Efektivitas Artificial Intelligence atau AI dalam profesi akuntan terhadap pemanfaatan sistem informasi akuntansi di era perkembangan teknologi digital. Selanjutnya ada latar belakang. Di era yang semakin modern ini, banyak kemajuan teknologi yang terus berkembang dan memudahkan segala aktivitas manusia, baik dari segi efisiensi maupun keakuratan informasi yang diperoleh. Penerapan kecerdasan buatan sangat mempengaruhi gaya hidup manusia karena dapat meningkatkan pengalaman dan kenyamanan penggunanya. Hal ini tentunya didukung dengan adanya tenaga profesional IT atau teknologi informasi yang mumpuni, sehingga dapat mendukung profesi akuntan. Ini telah membuka fenomena baru pada bidang korporasi bisnis dan juga pemerintahan. Umumnya dikaitkan dengan alat bantu untuk menemukan permasalahan dan menyelesaikan sebuah permasalahan yang kompleks dari banyaknya permasalahan di bidang bisnis, korporasi, dan pemerintahan. Menciptakan sebuah alat bantu atau mesin yang dapat berpikir seperti manusia menjadi konsep utama dari AI, menurut Goralski dan Tan 2020. Pada saat ini, AI menjadi tren utama dalam media sosial. AI menjadi lebih maju dan memudahkan. Teknologi semakin menjadi masalah bagi para akuntan yang rentan tergantikan oleh kecerdasan buatan. Sesuai dengan pesatnya perkembangan dunia teknologi dan informasi, akuntan berkembang dengan sangat baik. Kecenderungan mempelajari akuntansi semakin meningkat. Jumlah akuntan semakin banyak di Indonesia dan jumlah lulusan akuntansi di setiap universitas mencapai 30.000. Teknologi mengalami perubahan dari masa ke masa serta mengharuskan banyak masyarakat luas secara tidak langsung untuk masuk pada dunia teknologi. Selanjutnya ada tujuan dan manfaat dari penelitian. Ada beberapa tujuan. Yang pertama, untuk mendeskripsikan pengaruh dari artificial intelligence terhadap profesi akuntan di era digital. Yang kedua, mengidentifikasi efektivitas pemanfaatan sistem informasi akuntansi di era digital. Serta yang ketiga, menganalisis sejauh mana hubungan AI terhadap profesi akuntan dengan efektivitas pemanfaatan sistem informasi akuntansi di era digital. Selanjutnya ada manfaat. Hasil penelitian ini diharapkan memberikan manfaat, baik dari sisi teoritis dan juga praktis. Hasil studi ini menambah pengetahuan mengenai topik pengaruh artificial intelligence terhadap akuntan, khususnya pemahaman tentang pemanfaatan sistem informasi akuntansi pada era digital. Kemajuan yang terjadi pada era ini sangat berdampak besar dalam berbagai bidang, terutama dalam bidang pekerjaan. Tentu hal ini menjadi perhatian utama bagi para mahasiswa, yang artinya profesi akuntansi telah berubah semenjak terjadinya perubahan teknologi yang signifikan. Tantangan ini tentu saja membuat banyak akuntan untuk terus siap dan meningkatkan kualitas dan produktivitas tugas mereka. Artificial intelligence menjadi salah satu perkembangan dari teknologi saat ini dan menjadi tantangan para akuntan. Dengan munculnya AI, banyak pula kemudahan yang ditawarkan dan membantu manusia melakukan pekerjaan dengan mudah. Itulah yang menjadi tantangannya. Namun era digitalisasi ini bisa saja melahirkan tenaga kerja baru dan meningkatkan profesi yang lebih variatif. Untuk dapat bersaing dengan perusahaan besar, tentu perusahaan harus memiliki informasi yang baik. Efektivitas penggunaan AI akan terus berkembang baik atau tidaknya.
Selanjutnya ada metode penelitian. Yang pertama ada jenis penelitian. Penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif deskriptif dengan bertujuan untuk melakukan eksplorasi atas topik yang diteliti hingga bisa diperoleh penjelasan secara rinci dan lengkap. Dengan pendekatan ini, diharap peneliti memperoleh informasi yang mampu dipergunakan untuk mendeskripsikan variabel, gejala, ataupun keadaan yang telah menjadi fokus penelitian. Penelitian ini menggunakan data sekunder yang diperoleh dari library research. Kemudian yang kedua ada lokasi penelitian. Penelitian ini dilakukan pada PT Enseval Putra Mega Trading Tbk. Merupakan salah satu yang telah mengimplementasikan sistem informasi akuntansi terintegrasi yang menggunakan teknologi AI. Kemudian yang ketiga ada subjek penelitian. Dalam mengambil sumber data peneliti menggunakan teknik purposive. Purposive adalah teknik pengambilan sampel sumber data dengan pertimbangan tertentu. Misalnya, orang tersebut yang dianggap paling tahu tentang apa yang kita harapkan, atau mungkin dia sebagai penguasa sehingga akan memudahkan peneliti menjelajahi objek atau situasi sosial yang diteliti, di mana informan menjadi sumber informasi yang mengetahui tentang penelitian yang diteliti, dengan pertimbangan bahwa merekalah yang paling mengetahui informasi penelitian. Pemilihan informan dilakukan dengan teknik purposive atau pemilihan secara sengaja dengan beberapa pertimbangan. Informan yang dimaksud adalah informan yang terlibat langsung atau informan yang dianggap mempunyai kemampuan dan mengerti permasalahan terkait efektivitas penggunaan AI pada sistem informasi akuntansi. Dalam perjalanan penelitian, subjek yang dituju ada 3. Yang pertama, kepala subbidang pelaporan akuntansi. Yang kedua, staf bidang akuntansi. Yang ketiga, bidang sekretariat. Yang keempat, ada teknik pengumpulan data. Di sini peneliti akan menggunakan teknik triangulasi, yaitu penggabungan dari 3 teknik pengumpulan data. Pengumpulan data yang digunakan adalah observasi, wawancara, dan dokumentasi. Selanjutnya, teknik analisis data. Analisis data dari hasil pengumpulan data merupakan tahapan yang penting dalam suatu kegiatan ilmiah. Yang pertama ada kondensasi data. Kondensasi data ini merujuk kepada proses menyeleksi, memfokuskan, menyederhanakan, dan mentransformasi data yang terdapat catatan lapangan maupun transkrip. Yang kedua, reduksi data. Reduksi data diartikan sebagai proses pemilihan, pemusatan perhatian pada penyederhanaan, pengabstrakan, dan transformasi data yang muncul dari catatan-catatan lapangan. Yang ketiga, penyajian data. Penyajian data yang dimaksud Miles dan Huberman yaitu sekumpulan informasi tersusun yang memberi kemungkinan adanya penarikan simpulan dan pengambilan tindakan. Kemudian yang keempat, verifikasi atau penarikan kesimpulan. Penarikan kesimpulan adalah mengambil kesimpulan dari data yang telah disajikan. Selanjutnya, sistematika penulisan. Agar penulisan dari penelitian ini tersusun secara sistematis dan mengarah pada tujuan penelitian, maka penulis membuat sistematika penulisan yang terdiri dari 5 bab. Yang pertama, bab 1, pendahuluan, bab 2, landasan teori, bab 3, deskripsi objek penelitian, bab 4, pembahasan, dan bab 5, penutup. Secara eksplisit, AI tentu sangat berguna bagi para pekerja di berbagai bidang, sebab AI dapat membantu sebuah bisnis untuk menciptakan efektivitas dan efisiensi. Kemudian ada beberapa dampak utama AI pada profesi akuntan. Yang pertama ada automatisasi proses akuntansi. AI memungkinkan otomatisasi proses akuntansi yang sebelumnya dilakukan secara manual. Sistem AI dapat melakukan tugas-tugas rutin seperti pengolahan data, pencatatan transaksi, dan penyusunan laporan keuangan secara cepat dan akurat.
Yang kedua, analisis data yang lebih cepat dan mendalam. Sebab dengan kemampuan AI dalam mengumpulkan, menganalisis, dan memahami data secara luas, akuntan dapat mengambil keputusan yang lebih baik berdasarkan informasi yang lebih akurat. Yang ketiga, prediksi dan peramalan. Dengan menggunakan teknik machine learning dan deep learning, AI dapat menggunakan untuk meramalkan tren keuangan, penjualan, atau kebutuhan modal di masa depan. Yang keempat, peningkatan efisiensi audit. AI dapat digunakan dalam proses audit untuk mengidentifikasi potensi risiko kecurangan, analisis data besar atau big data, dan pemeriksaan otomatis terhadap transaksi. Kemudian, yang kelima, pengembangan sistem informasi akuntansi. Sebab AI berkontribusi pada pengembangan sistem informasi akuntansi yang lebih canggih. Yang keenam, peran akuntan yang berubah. Peran akuntan akan berubah dari melakukan tugas-tugas rutin menjadi lebih fokus pada analisis, interpretasi, dan pengambilan keputusan berdasarkan informasi yang diberikan oleh AI. Yang ketujuh, pengawasan dan pengendalian. Meskipun AI memberikan banyak manfaat, penting untuk mempertahankan pengawasan dan pengendalian yang tepat. Efektivitas pemanfaatan sistem informasi akuntansi pada era digital. Efisiensi mengacu pada pentingnya informasi untuk mendukung proses bisnis, termasuk penyajiannya yang tepat waktu, akurat, konsisten, dapat digunakan, dan lengkap. Nah, berikut ini pemanfaatan sistem informasi akuntansi pada era digital. Ada beberapa dampak yang signifikan. Yang pertama, efisiensi operasional. Sistem informasi akuntansi digital memungkinkan otomatisasi proses akuntansi yang sebelumnya dilakukan secara manual. Yang kedua, akurasi dan konsistensi. Sistem informasi akuntansi digital dapat membantu mengurangi kesalahan manusia dalam pemrosesan data dan pencatatan transaksi. Yang ketiga, akses informasi yang lebih cepat dan tepat. Dalam era digital, sistem informasi akuntansi memberikan akses yang lebih mudah dan cepat terhadap informasi keuangan. Jadi, akuntan dapat dengan mudah mengakses data dan laporan secara real-time. Yang keempat, analisis dan pelaporan yang lebih maju. Sistem informasi akuntansi digital dapat memberikan kemampuan analisis yang lebih canggih dan pelaporan yang lebih komprehensif. Laporan yang dihasilkan juga dapat disesuaikan dengan kebutuhan manajemen dan pemangku kepentingan, memberikan informasi yang relevan dan berarti. Yang kelima, integrasi dan kolaborasi yang lebih baik. Sistem informasi akuntansi digital memungkinkan integrasi yang lebih baik antara modul akuntansi dengan departemen dan sistem lainnya, seperti sistem manajemen persediaan, sistem penjualan, atau sistem sumber daya manusia. Hal ini memungkinkan berbagi data secara real-time, mengurangi redundansi, dan meningkatkan kolaborasi antara berbagai fungsi bisnis. Selanjutnya, hubungan artificial intelligence dengan profesi akuntan dengan efektivitas sistem informasi akuntansi pada era digital. Di beberapa tahun terakhir, berbagai media menyajikan informasi melalui tentang profesi dan pekerjaan di mana manusia memiliki peran yang semakin berkurang. Alasan utamanya adalah terkait dengan perkembangan teknologi informasi, robot, komputerisasi, dan otomatisasi lainnya. Di antara publikasi yang ada, Business Insider menyebutkan bahwa pekerjaan akuntan dan auditor akan diambil alih oleh peran robot atau komputer dalam 20 tahun ke depan.
AI memiliki potensi besar untuk mengubah akuntan dan industri akuntansi secara keseluruhan. AI memberikan dampak signifikan yang cara akuntan bekerja, meningkatkan efisiensi dan memberikan analisis yang lebih akurat. Di sini ada perubahan kebutuhan tenaga kerja. Ada sektor industri, perkembangan teknologi informasi dan media daring membuat peran tenaga kerja manusia menjadi tergantikan. Menurut Money 2018 memperkirakan di tahun 2040 terdapat 6 pekerjaan yang akan mendominasi kebutuhan tenaga kerja. Yang pertama, virtual store manager, yang kedua, robot mediator, yang ketiga, robot trainer, yang keempat, drone traffic controller, yang kelima, augmented reality designer, dan yang keenam, micro gig agents. Keenam perkiraan pekerjaan di masa depan tersebut menunjukkan bahwa teknologi tetap membutuhkan kendali dari manusia. Pada dasarnya membawa perubahan besar yang meningkatkan efektivitas dan efisiensi bisnis. Namun, tanpa didukung oleh pekerja yang memiliki keahlian untuk mengendalikannya, investasi pada teknologi informasi oleh perusahaan justru dapat berdampak negatif pada kinerja sebuah perusahaan. Selanjutnya, penyebab terjadinya perubahan kebutuhan tenaga kerja. Menurut Berdays, menyebutkan penyebab utama dari perubahan kebutuhan tenaga kerja adalah kemajuan teknologi. Sebab kini mesin mampu mengerjakan pekerjaan yang kompleks dan dapat melalui artificial intelligence. Dan mesin juga mampu belajar selayaknya manusia yang mengalami proses pembelajaran dan belajar dari pengalaman. Perubahan yang disebabkan oleh teknologi ada beberapa. Yang pertama, internet dan teknologi penyimpanan data online. Kemudian kemajuan teknologi komputer dari big data, kebutuhan suplai energi baru dan teknologinya. Kemudian hal-hal yang dipicunya oleh adanya internet. Kemudian penggunaan sumber daya bersama oleh berbagai perusahaan. Kemudian kemajuan teknologi robot dan otomatisasi transport, kemajuan teknologi mesin dengan kecerdasan buatan, kemajuan teknologi percetakan 3 dimensi, dan kemajuan bioteknologi. Setelah dilakukan penelitian tentang efektivitas artificial intelligence dalam profesi akuntan terhadap pemanfaatan sistem informasi akuntansi di era perkembangan teknologi digital, maka dapat diambil kesimpulan yang merupakan jawaban dari rumusan masalah dalam penelitian ini. Yang pertama, AI tentu sangat berguna bagi para pekerja di berbagai bidang. Yang kedua, efisiensi mengacu pada pentingnya informasi untuk mendukung proses bisnis, termasuk penyajiannya yang tepat waktu, akurat, konsisten, dapat digunakan, dan lengkap. Kemudian yang ketiga, hubungan antara AI dan profesi akuntan sangat erat dalam konteks efektivitas sistem informasi akuntansi pada era digital. Sebab AI memungkinkan otomatisasi proses akuntansi yang sebelumnya dilakukan secara manual. Namun, AI memiliki kemampuan untuk menganalisis dan memahami data dengan cepat dan lebih mendalam. Sistem AI dapat melakukan pemeriksaan otomatis terhadap transaksi, mengidentifikasi potensi risiko kecurangan, dan menganalisis data besar atau big data dengan lebih cepat dan teliti. Sekian presentasi dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.